Pagi dimulai saat cahaya pertama muncul perlahan di tanah terbuka dekat area suku tinggal. Api semalam masih hangat di bawah abu tipis dekat tungku lama. Beberapa orang duduk di dekatnya. Untuk makan cepat sisa makanan sebelum berburu. Sementara itu, para pria menyiapkan busur, panah, tombak, dan tali bawaan mereka. Mereka memeriksa tali busur, menyesuaikan mata panah, dan merapikan semuanya dengan teliti sebelum berangkat. Tidak ada yang bicara keras, semua tindakan dilakukan lambat dan rutin. Di kejauhan, sekawanan kerbau bergerak lambat di sabana luas dekat hutan di bawah cahaya pagi yang dingin dan redup. Setelah meninggalkan area hunian, kelompok Nitu perlahan masuk lebih dalam ke hutan yang penuh pohon besar dan semak rendah. Mereka menjaga jarak saat bergerak untuk memperluas pandangan ke sekitar. Setiap langkah dilakukan lambat dan hati-hati untuk mengurangi suara daun kering yang terinjak di tanah. Sesekali semua berhenti beberapa detik sebelum lanjut bergerak ke arah yang sama. Pandangan mereka terus beralih antara tanah yang di depan dan semak-semak di kedua sisi jalan. Di tanah lunak dekat akar pohon besar, muncul banyak jejak jaguar segar di dalam hutan gelap yang semakin senyap. Saat kelompok terus masuk ke semak rendah, gerakan sangat cepat tiba-tiba muncul di antara rumput kering terdekat. Jaguar itu melintas cepat di tanah terbuka di depan mereka dan berbelok arah dalam sekejap. Tubuhnya tetap rendah menempel tanah saat bergerak, membuat suasana berubah cepat. Tidak ada yang bicara atau bersuara keras, busur diangkat bersamaan saat jarak sudah cukup dekat. Panah meluncur terus-menerus dari tali busur di tengah debu dan gerakan kacau yang singkat. Hanya beberapa detik kemudian, jaguar itu terbaring kaku di rumput rendah. Sementara debu masih melayang di area hutan di depan mereka. Setelah meninggalkan hutan lebat, kelompok itu perlahan maju ke sabana luas di depan. Area sekarang terasa lebih terbuka tapi tetap tegang karena gerakan konstan di kejauhan. Kawanan kerbau perlahan terlihat di antara rumput tinggi yang bergoyang lembut ditiup angin panas. Beberapa hewan maju lambat sementara yang lain mengangkat kepala memantau sekitar. Sebelum terus mengubah arah. Kelompok suku membentuk formasi agar menyebar dan terus maju dalam senyap. Tidak ada yang berjalan terlalu cepat atau bersuara keras di sabana luas. Debu terus mengepul di bawah kawanan kerbau saat mereka berpindah posisi di rumput tinggi. Jarak kedua pihak menyempit sangat encat, busur kembali diangkat.
Saat kawanan kerbau mulai bergerak lebih agresif menembus rumput tinggi. Tanpa jeda lama, panah meluncur berulang kali dari tali busur. Sementara debu mengepul di seluruh sabana luas. Kerbau-kerbau menyeruduk liar ke berbagai arah, menggilas rumput tinggi. Tanah bergetar pelan akibat gerakan besar yang berlangsung beberapa detik saja. Segera setelah itu, seekor kerbau terkapar kaku di tengah sabana luas. Setelah kekacauan di depan kelompok suku tersebut, saat kembali ke area hunian, beberapa orang mulai mengumpulkan ranting kering Andy sekitar tungku lama di tengah tanah terbuka. Ranting kecil ditumpuk agar api menyala stabil, suasana menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Potongan daging ditaruh langsung di atas bara api panas di dalam tungku. Beberapa orang duduk di dekat bara hangat, terus membalik daging agar tidak cepat gosong. Yang lain menyiapkan tempat duduk dekat api dan terus menambah kayu kering agar hangatnya stabil. Asap api membubung lambat di atas area hunian suku yang tenang setelah perburuan panjang. Setelah makan selesai, area hunian perlahan kembali ke keadaan tenang yang biasa. Beberapa orang masih duduk dekat napi agar tetap menyala lebih lama. Yang lain mengawasi sekitar dalam diam seperti kebiasaan hari-hari sebelumnya. Lebih jauh, sabana dan hutan perlahan kembali normal, asap api terus membubung lambat ke langit. Yang kian gelap di atas tajuk pohon rendah. Kami tiba di tanah suku Hadzabe pada pagi yang tenang, bukan sunyi kosong tapi rasa dari tempat yang telah ada dengan ritme yang sama selama ratusan ribu tahun. Pondok kecil mereka berdiri sederhana di bawah pohon-pohon, tanpa dinding atau pintu. Hanya ranting tipis melengkung membentuk kubah beratap rumput kering dan diikat liana hutan. Tampak sederhana tapi dibentuk lewat generasinya mengamati tanah, pohon, dan iklim. Mereka tidak membangun rumah untuk klaim kepemilikan tapi tempat bernaung untuk istirahat. Hidup selaras dengan alam, lalu pergi saat tanah butuh waktu untuk pulih. Perburuan tidak dimulai dengan kata-kata tapi ngerakan terkecil, mangsa mereka sangat beragam. Mereka memburu hewan apapun di jalan bahkan yang terkecil. Bagi Hadzabe berburu bukan soal kemenangan besar tapi cara menjaga hubungan antara manusia dan hutan.
Kami melihat mereka berhenti untuk memeriksa tiap panah dengan teliti. Ujungnya dilapisi racun dari tumbuhan lokal yang cukup kuat untuk merobohkan hewan besar seperti kerbau Afrika. Para pria maju dalam senyap bersama anjing pemburu mereka. Bagi Hadzabe, anjing bukan alat tapi rekan bagian dari kelompok berburu. Kelompok itu bergerak cepat tapi hampir tanpa suara soal hafal tiap jalan dan medan. Kadang saat tiba di tebing batu yang menghadap alam liar mereka naik, diam, dan mengamati hutan. Dengan konsentrasi penuh, mereka terus maju mencari mangsa untuk menghidupi suku. Hingga perburuan membawa mereka NKE hadapan hewan dengan bobot dan tingkat kepentingan yang jauh berbeda. Tidak banyak bicara tapi suasana berubah saat hewan itu muncul. Mereka tidak langsung menyerang tapi menunggu sabar, mengamati dari jauh, dan membaca tiap gerakan medan. Saat mereka menarik busur itu bukan aksi individu tapi keputusan demi kelangsungan hidup. Seluruh komunitas, perburuan baru berakhir saat mereka yakin hewan itu tidak lagi menderita. Semua paham satu nyawa berakhir nagar yang lain bisa lanjut hidup. Saat hewan dibawa kembali ke camp, suasana berubah lagi, para wanita langsung membantu persiapan. Tanpa perlu instruksi, tanpa perintah atau pembagian tugas, api dinyalakan. Dengan cara paling primitif, tiap langkah terjadi di alam liar menciptakan pemandangan yang hampir hilang dari dunia modern, daging langsung ditaruh di atas api. Anak-anak duduk dekat dalam diam, melihat, menunggu, dan belajar, mereka tidak pernah dijauhkan. Karena bagi Hadzabe menjadi bagian dari komunitas dimulai sejak sangat kecil. Tanpa meja atau tempat duduk khusus. Bagian daging dibagi rata untuk semua, orang dewasa makan, anak-anak makan. Bahkan anjing pemburu dapat bagian. Dalam komunitas ini keegoisan tidak punya tempat. Sama seperti makan ini, tidak ada yang makan sendiri atau menyimpan makanan untuk dirinya. Hari berikutnya kami paham bahwa makan bersamaan itu jauh lebih dari sekadar hasil buruan. Itu titik temu seluruh cara hidup, dari tempat bernaung sementara di dalam hutan, hingga kerjasama saat berburu dan berbagi tanpa aturan atau otoritas. Semua terhubung dalam lingkaran kelangsungan hidup yang kuat. Jika makanan ini membuatmu merenung sejenak, luangkan waktu untuk menyukai video ini.
Bukan hanya untuk videonya tapi nilai-nilai yang perlahan hilang dari dunia. Dan jika ingin terus mengikuti perjalanan kami bersama orang-orang yang hidup selaras dengan alam, pastikan untuk berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Di hutan kering dekat Danau Eyasi di Tanzania, suku Hadzabe masih mempertahankan cara hidup yang hampir tidak berubah selama ribuan tahun. Saat dunia modern makin bergantung pada teknologi, listrik, dan kota yang padat, suku Hadzabe terus bertahan hidup dengan berburu dan meramu sama seperti leluhur prasejarah mereka. Mereka tidak punya tanaman, ternak, atau cadangan makanan, bagi mereka setiap hari dimulai dengan perburuan baru. Saat cahaya fajar pertama mulai muncul di ufuk, beberapa pria sudah terjaga selama beberapa jam. Mereka duduk diam di sekitar api unggun kecil, memeriksa busur dan merapikan panah yang diolesi racun dari getah pohon gurun. Setelah memastikan semua siap, kelompok pemburu meninggalkan camp. Bergerak cepat tapi hampir tanpa suara. Salah satu pria tiba-tiba berhenti di dekat tanah lunak di bawah semak berduri. Dia berlutut dan menyentuh lembut dengan jarinya sebuah jejak segar. Tanda bahwa babi hutan besar baru saja lewat sana belum lama ini. Bagi Hadzabe, babi hutan adalah mangsa yang berbahaya sekaligus berharga. Mereka kuat, agresif, dan bisa menyerang kapan saja. Tapi jika berburu sukses, jumlah dagingnya bisa memberi makan seluruh komunitas selama beberapa hari. Sejak saat itu ketegangan berburu meningkat. Kelompok itu mengikuti jejak selama hampir sejam, lalu tanpa peringatan, suara gemuruh keras terdengar di depan mereka. Seekor babi hutan jantan besar melesat dari semak-semak, tubuhnya penuh lumpur, dan berlari kencang menyemburkan pasir dan debu di belakangnya. Hampir seketika, dua anjing pemburu berlari menghadang jalannya. Salah satu pemburu mengangkat busur dan melepaskan panah yang melesat hingga menancap di tubuh hewan itu. Tapi perburuan belum usai, babi hutan terus berlari jauh memaksa seluruh kelompok mengejarnya. Perlahan, racun di ujung panah mulai bereaksi.
Gerakan hewan itu melambat hingga akhirnya robohan di area terbuka hutan. Pekerjaan langsung dimulai. Menggunakan pisau kecil, para pemburu mengulitin hewan itu dengan sangat cepat dan presisi. Mereka memotong potongan besar daging untuk dibawa kembali ke camp, sementara organ dalam disisihkan. Untuk dimakan hari itu juga. Saat matahari sudah tinggi di langit, para pemburu mulai berjalan kembali ke camp. Potongan besar daging diikat dengan tali kulit di bahu mereka, tapi bahkan dalam perjalanan pulang, perburuan belum sepenuhnya selesai. Tiba-tiba seluruh kelompok mendongak menatap pohon-pohon di depan mereka. Gerakan kecil muncul di dahan tinggi. Seekor babon bergerak lambat di batang besar mencari buah matang. Semua langsung berhenti. Salah satu pria maju dalam senyap, menarik busur, dan melepaskan panah yang melesat cepat menembus udara. Babon itu tersentak keras sebelum jatuh dari ketinggian, yang lain berlari cepat untuk mengamankan mangsa. Bagi mereka, itu bukan sekadar daging tambahan. Babon adalah sumber energi penting dan seringkali menjadi hadiah tak terduga. Setelah seharian berburu, saat kembali ke camp, daging langsung dibagi menjadi porsi kecil untuk dibagikan ke seluruh komunitas. Beberapa potongan besar ditaruh langsung di atas napi, lemak babi hutan menetes ke bara panas, memenuhi camp dengan aroma daging panggang. Potongan lain digantung di dahan untuk diasap agar awet lebih lama. Segera tawa mulai terdengar di sekitar camp saat para pria beristirahat. Setelah seharian berada di bawah panas yang menyengat. Tanpa alat modern, mesin, atau listrik, hanya ada api, makanan, dan rasa tenang. Setelah berhasil bertahan hidup 1 hari lagi. Yang membuat Hadzabe sangat istimewa bukan hanya keahlian berburu mereka, tapi cara mereka terus hidup berdampingan dengan alam. Saat dunia modern tampak bergerak makin cepat, kehidupan Hadzabe terus mengikuti ritme kuno. Yang lambat, keras, tapi terhubung mendalam. Dan mungkin itu yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah manusia modern benar-benar telah maju jauh atau hanya menjauh dari hal-hal paling sederhana dalam hidup. Jika ingin menemukan lebih banyak kisah bertahan hidup primitif seperti ini, jangan lupa ikuti kami dan tinggalkan pendapatmu di bawah.
Saya menghabiskan beberapa hari tinggal bersama suku Hadzabe dekat Danau Eyasi di utara Tanzania. Tidak ada yang memberitahu kemana kami pergi, apa yang akan diburu, atau kapan kembali. Mereka hanya masuk ke hutan dan saya mengikuti. Di tanah kering ini, hutan bukan tempat petualangan atau eksplorasi seperti yang dibayangkan orang asing. Bagi Hadzaben, hutan menyediakan segalanya: makanan, air, energi, dan pengetahuan bertahan hidup. Di sini tidak ada jadwal tetap. Saat matahari muncul di ufuk, beberapa pria bangkit dalam senyap membawa busur, panah, pisau kecil, dan tongkat tajam panjang. Kami melintasi area penuh semak rendah saat salah satu pria memberi isyarat agar semua berhenti. Dia membungkuk dan mengamati teliti semak kering di tanah. Awalnya saya tidak melihat. Yang aneh, sampai saya melihat bagian tubuh tebal ular piton seukuran pergelangan tangan. Berkamuflase sempurna di antara daun kering. Tidak ada yang panik, para pria bertukar pandang cepat dan berkomunikasi. Dengan suara klik lembut dalam bahasa mereka. Lalu salah satu maju dengan busur kayu di tangan. Alih-alih langsung memanah, dia mengangkat busur perlahan dan membidik ke semak. Memaksa piton bergerak dan menunjukkan lebih banyak tubuhnya. Jangan. Setelah beberapa detik tegang, panah melesat dan saat hewan itu sudah dikendalikan, saya membungkuk memegang kepalanya erat agar tidak bisa menyerang. Baru saat itu saya sadar telah menahan napas hampir sepanjang waktu. Para pria di sekitar saya hanya melihat piton N di tanah dan mengangguk pelan satu sama lain. Tak lama kemudian, kelompok berhenti di dekat tanah lunak dekat batu-batu besar. Yang hangat oleh matahari, salah satu pria menunjuk jejak berkelok di pasir berdebu. Jejak yang hampir saya lewati begitu saja, menurut mereka itu sisa jalan piton. Sebelum ditemukan di semak-semak. Kelompok mulai bergerak lebih lambat, mengamati teliti tiap celah batu dan batang kering. Dengan konsentrasi luar biasa, bagi Nhadzabe beberapa tanda di pasir atau daun yang terinjak sudah cukup untuk memahami bagaimana seekor hewan melewati area tersebut. Kami terus menjelajah hutan, setelah beberapa saat salah satu pria menunjuk pohon berlubang tempat koloni lebah kecil membuat sarang. Yang menarik perhatian saya bukan rasan madunya tapi cara mereka berbagi. Pria yang menemukan sarang tidak menyimpannya sendiri dan yang memotong sarang juga tidak mengambil lebih banyak dari yang lain. Semua dibagi alami begitu saja. Selama hari berburu yang panjang, madu jadi sumber energi cepat langsung dari hutan. Saat selesai maka mereka membersihkan tangan, mematikan asap,
dan lanjut berjalan. Seolah itu hanya jeda singkat di jalan. Setelah berjalan lagi, kami berhenti di area yang terbuka kecil dan memutuskan memasak piton di sana. Ular dipotong menjadi bagian-bagian mudah, mereka menyalakan api kecil dengan ranting kering. Tanpa panci atau alat rumit, potongan daging ditaruh langsung di atas bara panas. Tak lama aroma daging panggang menyebar di sabana, saat matang kami memotongnya lebih kecil. Dan berbagi, daging piton padat dan agak alot, rasanya mirip ayam tapi lebih kuat. Tanpa garam atau bumbu apapun, tapi setelah berjam-jam berjalan di hutan daging hangat itu terasa sangat enak. Saya duduk dekat api memperhatikan semua orang makan, mengobrol, dan tertawa bersama. Saya paham sesuatu, yang membedakan gaya hidup NHZB bukan hanya fakta bahwa mereka berburu dan meramu tapi cara mereka hidup bersama lingkungannya. Mereka tidak menimbun makanan atau membawa banyak barang saat masuk hutan. Sebaliknya mereka percaya pada pengetahuan mendalam tentang alam, tahu di mana mencari air, madu, dan hewan. Hutan memberi mereka makan dan mereka cukup memahaminya untuk bertahan hidup di dalamnya. Sebelum berburu, pria Hadzabe meminum darah kambing segar untuk menambah kekuatan dan menjaga stamina sebelum masuk NKE alam liar Afrika yang keras. Tapi yang menanti mereka bukan sekadar mangsa biasa. Seekor buaya Nil sepanjang 4 meter lebih tiba-tiba melompat dari air keruh dekat tepi. Lebih jauh seekor piton batu Afrikan melingkar di bawah daun kering. Sementara babi tanah menjelajahin semi gurun yang membakar. Tanpa senjata atau teknologi modern, suku NHZB hanya membawa busur buatan tangan, anjing pemburu, dan pengetahuan turun-temurun. Setiap langkah bisa membawa mereka mendapatkan makanan untuk seluruh suku atau membuat kesalahan yang membuat mereka tidak pernah kembali. Saat hari dimulai, camp kecil NHZB terbangun oleh nyanyian kuno yang menggema di semi gurun yang tenang. Mereka menari dengan keyakinan bahwa lagu-lagu itu akan membawa keberuntungan dan membantu semua orang kembali dengan selamat. Sebelum berangkat, beberapa pemburu berbagi mangkuk berisi minuman bergizi dari ternak yang mereka percaya menguatkan tubuh dan menjaga energi selama berjam-jam di bawah panas ekstrim. Setelah itu, kelompok mengambil busur mereka dan meninggalkan camp untuk memulai perburuan. Di area ini babi tanah seringkali muncul. Tiba-tiba semua berhenti di dekat tanah yang baru digali dengan bekas alur berliku yang panjang. Mereka langsung mengenali bahwa seekor babi tanah telah mencari makan di sana beberapa jam sebelumnya. Mereka mengubah arah dan mengikuti jejak Andy antara semak-semak rendah yang berduri. Tiba-tiba babi tanah muncul, panah dilepaskan dari jarak dekat. Dan salah satunya dilumpuhkan dengan cepat.
Saat matahari mulai menyengat, perburuan berlanjut ke area air dangkal. Yang tersembunyi di padang rumput, di sana buaya Enil sering muncul, kelompok menggunakan kano kayu. Untuk mendekati mangsa lalu tongkat panjang untuk menyerang, buaya meronta kuat mencipratkan lumpur. Dan air di rawa, pengejaran berlanjut berjam-jam di bawah suhu terik. Hingga hewan mulai melemah di tepi berumput. Saat kembali ke camp, gerakan besar di bawah semak tumbang membuat anjing-anjing mundur dan menggeram pelan. Kulit tua yang tersangkut di ranting kering bersama jejak panjang di pasir menandakan keberadaan piton batu Afrika. Ular besar itu melingkar dekat celah, dengan tubuh hampir setebal batang pohon kecil dan sewarna tanah. Para pemburu menyebar untuk menjaga jarak. Alih-alih menggunakan busur dan panah, mereka memutuskan menangkap piton dengan tangan kosong dan tali. Ular itu meronta kuat melilitkan tubuh besarnya di rumput kering sebelum melambat, tapi yang paling menarik perhatian nada di balik celah tersebut. Di bawah tanah lunak dan daun kering, ada puluhan telur piton tersembunyi di sarang. Bagi Hadzabe ini sumber makanan sangat berharga terutama saat berburu sulit. Saat para pemburu kembali di sore hari, nasab sudah membubung dari camp kecil. Tidak ada yang menyimpan bagian terbaik untuk diri sendiri. Daging dibagi rata di dekat api. Sebagian buaya dipotong dan dimasukkan ke pancin untuk direbus lambat, sementara telur disimpan untuk dimakan nanti, setelah hari yang panjang suara dan tawa mulai memenuhi tanah sepi itu. Saat seluruh komunitas makan malam bersama. Yang paling istimewa dari Hadzabe bukan karena mereka memburu hewan berbahaya, tapi bagaimana mereka bertahan hidup lewat pengamatan dan adaptasi. Mereka tidak berburu berlebihan atau menimbun. Tiap jejak di pasir, gerakan di semak, dan peluang di gurun bisa menjadi penyambung hidup seluruh komunitas di dunia. Yang kian bergantung teknologi dan kecepatan, cara hidup ini tampak seperti kenangan kuno manusia yang masih ada kini.
Fajar menyebar lembut di tanah kering Tanzania. Dalam keheningan itu langkah kaki telanjang suku Nhadzabe maju tenang ke hutan, tanpa tergesa. Tanpa suara, seolah menyatu dengan napas alam, mereka hidup seperti leluhur puluhan ribu tahun. Lalu, berburu dan meramu bergantung sepenuhnya pada alam. Dan hari ini kita akan menjelajahin lebih dalam cara hidup istimewa ini. Para pria suku meninggalkan camp dalam senyap membawa alat sederhana, busur, dan panah berlumur racun tumbuhan dan zat langka. Di tanah kering mereka membaca jejak seperti membaca lembar buku yang dikenal, ranting patah, daun berantakan, atau bau samar di udara, semua menandai jalan. Di depan muncul macan tutul. Yang lincah, kuat, dan waspada, mereka bergerak cepat. Tanpa perintah atau isyarat jelas tapi saling paham lewat bahasa senyap turun-temurun. Kadang mereka berhenti. Bukan karena lelah tapi untuk mendengar, telinga mereka mengikuti angin. Mata mengamati gerakan terkecil, sekawanan hiena muncul di kejauhan. Dan di belakangnya kawanan singa mengawasi dalam diam. Semua adalah tanda. Rantai gerakan dalam keheningan, di depan macan tutul tetap fokus pada buruannya. Tanpa tahu dia sedang diburu, saat tiba waktunya mereka menarik busur, panah melesat cepat. Bersih, dan presisi, hewan itu jatuh. Tidak ada teriakan kemenangan, hanya keheningan panjang antara nyawa yang hilang dan manusia yang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Tapi cerita tidak berakhir di sana. Dalam situasi langka saat macan tutul masuk jangkauan mereka juga bisa melumpuhkannya. Dengan satu tembakan presisi yang menentukan. Suasana sekitar tiba-tiba berubah, semua menjadi sunyi senyap. Dan macan tutul menerobos secepat kilat, panah menancap di tanah di depannya sebagai peringatan. Tapi dalam sekejap panah lain dilepaskan sangat cepat hingga hampir tak terlihat. Hewan itu jatuh, tidak ada perayaan atau reaksi berlebih, mereka hanya maju melanjutkan jalan. Seolah mengikuti ritme biasa, di sini adan batas tak terlihat antar predator bukan. Untuk bertarung tapi berdampingan. Bagi mereka melumpuhkan macan tutul bukan pamer kekuatan tapi menjaga keseimbangan. Dan melindungi suku. Saya sangat lurus meskipun ya. Saat matahari terbit, suku kembali Nkai Camp dengan tangkapan kecil. Api dinyalakan cepat tanpa korek atau kompor, hanya tangan dan keahlian turun-temurun. Daging dimasak dengan tumbuhan hutan tanpa bumbu rumit. Mereka berkumpul di dekat api, berbagi makanan dan memberikan bagian terbaik kepada yang lain. Tidak ada konsep kepemilikan, semua milik bersama. Melihat Hadzabe, kita menyadari sesuatu.
Kita punya kulkas penuh makanan, mereka hanya punya apa yang disediakan alam hari ini, namun mereka tetap hidup. Mereka hidup sepenuhnya di dunia mereka tanpa konsep musuh, hanya makhluk berbeda yang berbagi bumi. Di tengah penatnya kehidupan modern, mungkin kita harus belajar lagi hidup sederhana seperti mereka. Kita sering mengira keahlian berasal dari teknologi, tapi di sini, panah yang tepat sasaran. Sarang madu di antara pepohonan, atau umbi yang digali dengan benar, semuanya berasal dari ingatan, pengamatan, dan latihan ribuan jam. Ini kecerdasan yang berbeda. Pengetahuan yang tidak tertulis di buku. Hal yang paling mengejutkan bagi dunia modern bukan cara mereka bertahan hidup, tapi cara mereka mendefinisikan kata cukup. Mereka bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Berbagi alih-alih menimbun, dan meluangkan waktu bersama karena itu yang paling penting. Saat matahari belum naik di atas pohon akasia sabana Tanzania, sekelompok pemburu hadzabe diam-diam meninggalkan kamp kecil di tepi hutan. Hari itu sasaran mereka bukan antelop atau babun, melainkan hewan kecil yang berbahaya, landa Afrika. Dengan duri tajam sepanjang lengan dan pertahanan tak terduga. Buruan ini membuat pemburu muda sangat berhati-hati sejak pertemuan pertama. Suku Hadzabe tahu berburu landa tidak sekadar mengikuti jejak. Hewan ini aktif di malam hari dan sering bersembunyi di lubang dalam atau celah batu di semak lebat. Saat terpojok, ia berbalik, menegakkan enduri, lalu mundur menyerang. Satu hantaman bisa melukai kaki anjing pemburu atau mematahkan panah kayu. Pemimpin kelompok adalah pemburu tua yang berpengalaman di sabana kering ini. Ia membungkuk memeriksa tanah yang tergores di dekat akar pohon.
Tak jauh dari sana, ada bekas kulit kayu yang Andy gigit dan duri putih hitam di tanah merah. Bagi orang lain detail itu tidak berarti, tapi bagi Hadzabe itu adalah peta petunjuk. Saat mendekati area berduri, suasana menjadi semakin sunyi. Para pemburu bergerak lebih lambat tanpa suara. Seorang pemuda pembawa tongkat panjang terus memeriksa celah dan semak di depannya. Landa sering memilih tempat sembunyi dengan banyak jalan keluar. Jika terkejut, ia bisa hilang dalam hitungan detik di sela ranting dan batu. Karena itu, Hadzabe jarang berburu sendiri. Mereka mengepung jalur pelarian sebelum mendekati hewan itu. Tak lama, anjing pemburu menyalak Andy celah gelap bawah pohon. Ia menggonggong lalu mundur waspada. Hadzabe tahu Landa sudah sangat dekat. Dua pria mengepung celah, sementara yang lain membakar rumput kering di depan lubang. Asap mulai masuk, metode kuno yang diwariskan turun-temurun. Beberapa menit kemudian, terdengar suara berisik dari dalam celah. Sesosok tubuh gelap dan kekar menerobos keluar dari kepulan asap. Semua duri di punggungnya berdiri tegak bagian ratusan tombak tajam yang memantulkan cahaya fajar. Anjing pemburu langsung mundur, sementara nara pemburu berpencar kedua arah. Untuk menghindari serangan mendadak. Landa tidak langsung lari, ia terus membelakangin lawan dan membentuk pertahanan bergerak. Yang sangat berbahaya. Momen penentu hanya beberapa detik. Pemburu di belakang maju cepat melepaskan panah saat Landa menoleh mencari jalan keluar. Panah tepat sasaran, membuat Landa kehilangan keseimbangan dan berhenti di tanah terbuka. Bagi Hadzabe, ini bukan sekadar keahlian berburu, melainkan pengalaman bertahan hidup ratusan tahun di alam liar yang kejam. Setelah berburu, kelompok itu beristirahat di bawah pohon besar dekat area berbatu. Duri panjang Landa dipisahkan dengan hati-hati untuk dijadikan hiasan atau alat tradisional. Dagingnya dibawa pulang ke camp untuk dibagikan. Bagi Hadzabe, berburu adalah cara generasi tua menurunkan pengalaman kepada yang muda. Mulai dari membaca jejak, mengamati arah angin, hingga tetap tenang menghadapi situasi paling berbahaya. Saat matahari meninggi di sabana yang panas, para pemburu pulang ke camp. Tidak ada sorak-sorai atau kesombongan,
Hanya langkah lambat dan tatapan tenang orang-orang yang menyatu dengan alam. Di dunia modern yang terus berubah, suku Hadzabe tetap menjaga keahlian berburu kuno mereka. Bukan untuk menaklukkan alam tapi untuk hidup selaras dengannya. Matahari baru mulai naik di atas semak sabana Tanzania. Saat suasana di sekitar kamp Hadzabe menjadi lebih tegang dari biasanya. Jejak besar menuju tepi hutan menunjukkan seekor singa jantan berada di dekat area berburu. Suku tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Bagi Hadzabe, singa adalah predator paling berbahaya di sabana sekaligus lawan, yang memaksa pemburu paling berpengalaman bergerak sangat waspada. Namun saat antelop dan babi hutan mulai hilang dari area biasa karena singa tersebut, mereka tahu pertemuan ini cepat atau lambat tidak bisa dihindari. Tidak ada suara bising atau persiapan heboh seperti tim berburu modern. Hadzabe memeriksa busur panah dengan tenang, mengasah ujung tombak, dan melumuri tubuh dengan debu untuk menyamarkan bau manusia. Anak panah diolesi racun tanaman gurun setempat, senjata yang menemani mereka selama beberapa generasi di tanah yang kejam ini. Rute berburu membawa mereka melewati semak kering berduri. Tempat jejak singa terlihat jelas di tanah gembur. Beberapa dahan patah tercakar dan rumput yang rebah menunjukkan hewan itu baru saja lewat. Suku Hadzabe maju sangat lambat, hampir tanpa suara. Setiap langkah diperhitungkan agar tidak mematahkan ranting kering atau mengejutkan burung. Karena suara sekecil apapun bisa berakibat fatal. Saat mendekati area berbatu besar di tepi hutan, kelompok itu menemukan bangkai antelop yang masih segar. Bagian belakangnya robek, sementara tanah di sekitarnya penuh bekas seretan dan jejak kaki besar. Artinya singa masih sangat dekat. Suasana langsung mencekam. Beberapa pria naik ke batu tinggi untuk mengintai, sementara yang lain tiarap di balik semak memegang tombak erat-erat. Tiba-tiba raungan berat terdengar dari tepi hutan. Suaranya tidak terlalu keras tapi cukup membuat seluruh sabana menjadi sunyi senyap. Dari rerumputan tinggi muncul singa jantan raksasa. Surai gelap di lehernya membuat hewan itu tampak semakin gagah di bawah cahaya pagi. Ia tidak langsung lari, melainkan dia mengamati nara pemburu dengan tatapan dingin dan tajam.
Saat itu, jarak antara manusia dan predator hanya beberapa puluh meter. Salah satu pemburu Hadzabe mulai memutar dari sisi kiri untuk mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, panah beracun melesat di udara panas dan menancap kuat di bahu singa. Hewan itu meraung keras lalu menerjang ke arah semak-semak. Kelompok itu langsung berpencar ke berbagai arah, tidak ada yang diam di satu tempat terlalu lama. Mereka tahu betul singa yang terluka jauh lebih berbahaya daripada hewan lain di sabana. Pengejaran berlangsung berjam-jam di bawah terik Afrika. Mereka tidak menyerang langsung, melainkan menjaga jarak sambil terus mengikuti jejak darah dan rumput yang rebah. Racun panah mulai bekerja memperlambat gerakan singa. Sesekali raungan lemah terdengar dari kejauhan bagai peringatan terakhir dari sang raja sabana. Saat matahari mulai tenggelam, para pemburu akhirnya menemukan singa itu terkapar di bawah pohon besar di tanah kering. Tidak ada yang terburu-buru mendekat. Mereka diam mengamati dari jauh untuk memastikan singa tidak bisa lagi menyerang. Setelah benar-benar aman, mereka maju perlahan. Bagi Hadzabe, ini bukan sekadar perburuan, tapi juga bentuk penghormatan terhadap salah satu lawan terkuat di alam. Mereka kembali ke camp membawa buruan disambut sorak gembira wanita dan anak-anak. Api unggun dinyalakan di tengah harian terbuka, menerangi wajah-wajah berdebu. Setelah hari yang menegangkan, nyanyian, tarian, dan tabuhan kendang menggema sepanjang malam. Di tanah liar ini, kehidupan Hadzabe terus berlanjut seperti nenek moyang mereka bertahan. Hidup ribuan tahun lalu dengan keahlian, kesabaran, dan keberanian.